Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B6 akan membuat video tentang CTS, tata pelaksanaan fisioterapi pada CTS, mulai dari pengertian, kemudian etiologi atau pengawalan tentang CTS materinya, kemudian dilanjutkan dengan tes spesifik, intervensi, kemudian edukasi pada pasien yang menderita CTS. Nah, bagaimana videonya? Mari kita saksikan bersama. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang CTS atau carpal tunnel syndrome. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dan prevalensi dari CTS atau carpal tunnel syndrome itu sendiri. Carpal tunnel syndrome atau sering disingkat dengan CTS merupakan suatu kondisi di mana timbulnya rasa sakit atau kesemutan di pergelangan tangan. Nah, kondisi rasa sakit atau kesemutan ini karena adanya penyempitan di terowongan karpal di bagian sini. Nah, rasa sakitnya nanti akan menyebar menuju ke jari yang ada yang pertama, kedua, ketiga, dan setengah dari jari keempat. Nah, untuk prevalensinya itu sendiri, biasanya CTS atau carpal tunnel syndrome ini sering terjadi pada wanita dibandingkan dengan pria. Nah, untuk perbandingannya sendiri yaitu 2 sampai 5 sampai dengan 5 dibanding 1, yaitu dengan perbandingan 2 sampai 5-nya itu untuk perempuan dan banding 1-nya itu untuk laki-laki. Baiklah, etiologi dari CTS ini. Nah, untuk etiologinya ini terjadi karena terjadi penekanan atau terhimpitnya saraf medial. Nah, untuk penyebabnya sendiri ini belum diketahui atau idiopatik, tapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari CTS. Yang pertama ini ada faktor keturunan di mana keluarganya mengalami riwayat CTS tersebut. Yang kedua itu ada faktor kehamilan, karena wanita hamil lebih berisiko untuk terkena CTS. Lalu juga mungkin karena terjadi cedera pada pergelangan tangan dan juga faktor medis lainnya. Ini saya akan menjelaskan apa saja gejala yang dirasakan oleh CTS atau pasien CTS. Nah, pasien CTS akan mengalami nyeri pada telapak tangannya, kesemutan. Nyeri ini akan dirasakan menjalar sampai ke siku pasien. Nah, pasien juga akan merasakan mati rasa pada jari-jari tangannya. Selanjutnya, apa saja sih yang dirasakan oleh atau yang tidak bisa dilakukan oleh pasien CTS ini? Pasien CTS tidak bisa melakukan mengancing baju. Selanjutnya, pasien CTS ini akan sulit mengambil barang. Nah, selanjutnya pasien CTS ini akan sering menjatuhkan barang yang dipegangnya. Epidemiologi pada kasus CTS. Nah, epidemiologi pada kasus CTS ini untuk data secara globalnya itu kasusnya 1 hingga 4% populasi yang ada di dunia. Namun untuk yang di Amerika Serikat itu di sini ada sekitaran 1 sampai 3 banding 1000 orang per tahunnya. Nah, untuk di Indonesia sendiri kasus CTS itu banyak dialami oleh para industri garmen di Jakarta. Kasusnya itu mencapai sekitaran 20,3%. Baiklah, kita akan melakukan pemeriksaan spesifik yang pertama, yaitu compression test. Nah, pertama, posisikan pasien senyaman mungkin. Bisa kita posisikan seperti ini, duduk ataupun bisa berbaring. Nah, pada kali ini kita melakukannya dengan cara duduk. Nah, lalu kita izin ke pasien untuk menggenggam tangannya. Permisi ibu, boleh saya pegang dulu. Nah, lalu kita langsung saja melakukan compression atau tekanan di bagian sekitar jempol ini. Oke, kita tekan. Jika terdapat nyeri yang menjalar atau rasa kesemutan di bagian jari 1, 2, 3,5, maka pasien positif menderita CTS. Baik, selanjutnya di sini adalah Palm test. Nah, pada Palm test ini kita laksanakan pasien itu melaksanakannya secara aktif atau secara mandiri sendiri. Jadi di sini fisioterapis hanya menginstruksikan pasien untuk melakukan gerakan Palm test ini. Jadi pada pelaksanaannya atau pelaksanaan Palm test ini, yang pertama kita posisikan pasien untuk di posisi nyamannya, boleh berdiri, boleh duduk. Nah, di sini posisi pasien duduk. Nah, fisioterapis kemudian ada di samping pasien.
Jadi langsung saja kita instrukan. Baik Ibu, coba Ibu lakukan posisi seperti ini. Nah, posisi seperti ini kemudian kita tahan 1 menit. Nah, sudah. Nah, kalau misalnya pada saat pasien melakukan gerakan seperti ini, kemudian dirasakan nyeri di bagian mungkin nyeri kayak kesemutan, rasa baal dan lain-lain di pergelangan, di tangannya, di tangan 1, 2, jari 1, 2, 3 maupun sampai di lateral setengah dari jari keempat, berarti itu positif CTS atau carpal tunnel syndrome. Yang selanjutnya ada stretch collapse test, di mana kita posisikan pasien senyaman mungkin mau duduk ataupun berdiri. Lalu kita meminta pasien untuk fleksikan elbow-nya seperti ini. Bu boleh tolong seperti ini, fleksi elbow 90 derajat. Nah, lalu di sini kita nanti berikan tahanan kepada dua sisi tangannya. Jika pasien tidak bisa menahan tahanannya, maka pasien tersebut positif CTS. Baik Ibu, silakan Bu, tahanannya. Yang ketiga itu adalah Tinel test. Nah, jadi posisikan pasien itu duduk senyaman mungkin. Posisi fisioterapis berada di samping pasien. Lalu tangan pasien kita beri bantalan seperti ini. Nah, selanjutnya fisioterapi melakukan ketukan di terowongan carpal pasien terlebih dahulu. Selanjutnya fisioterapi boleh melakukan ketukan dari jari-jarinya hingga ke sini. Oke, apabila pasien ini merasakan kesemutan atau nyeri, berarti pasien itu mengalami positif CTS. Baik, intervensi yang pertama yang bisa kita berikan ke pasien dengan kondisi CTS atau carpal tunnel syndrome adalah ULTT 1 atau intervensi ULTT 1 atau upper limb tension test 1, ya ULTT 1. Nah, untuk pelaksanaannya, untuk manfaat dari ULTT 1 ini yaitu untuk memobilisasikan nerve medial, yang dimana nerve medial tadi pada CTS itu kan dia terjepit di bagian carpal tunnel syndrome-nya di sini, di bagian carpal tunnel di sini. Jadi untuk pelaksanaan ULTT 1 yang pertama kita posisikan pasien tidur. Diharapkan saat pasien tidur itu harus di samping bed biar nanti kita bisa memobile nerve-nya. Kemudian yang kedua yaitu taruh satu tangan satu di bagian shoulder. Kemudian kita gunakan gigi kita untuk di bagian sini, di bagian shoulder, di bagian sini. Kemudian kita lagi. Nah, kalau sudah pada posisi ini, kita minta pasien dengan tambah gerakan lateral flexion pada headnya. Coba kita ulangi nanti saat saya tarik. Kalau saya suruh Ibu buat miring kepalanya, miringin ya. Oke, nanti ya Bu. Coba Bu miring kepalanya. Oke, selanjutnya kita melakukan stretching. Nah, stretching ini kita pada bagian waist itu ada untuk otot flexor extensor. Oke, kita lakukan gerakannya itu adalah dorsal dan palmar stretching. Oke, langsung saja pertama-tama kita posisikan tangan pasien ini ada di atas bantal. Ini tangan yang mengalami CTS ini kebetulan adalah tangan sebelah kanannya. Kita langsung saja melakukan gerakannya. Permisi ya Ibu. Oke, kita lanjut sebelahnya. Kita putar dulu tangannya. Oke, selesai. Terima kasih ya Bu. Oke, intervensi selanjutnya ada massage. Ini bertujuan untuk membuka terowongan karpa karena tadi ada bagian medialnya yang terjepit. Kita langsung saja melakukannya.
Oke, sudah selesai ya Bu. Terima kasih. Yang selanjutnya di sini ada intervensi untuk gerakan yang aktif exercise-nya, di mana kita meminta pasien untuk menggerakkan tangannya secara mandiri. Ibu boleh tolong gerakin tangannya kayak gini ke dalam, tahan 1, 2, 3, 4, 5, keluar lagi 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5 ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya kita minta pasien untuk menggenggam barang, lalu lakukan exercise seperti tadi. Genggam barang ke dalam. 1, 2, 3, 4, 5 keluar lagi. 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5 ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Itu aja. Baik, untuk intervensi selanjutnya yang bisa kita lakukan sebagai seorang fisioterapis untuk menangani pasien carpal tunnel syndrome, yaitu dengan melakukan gerakan aktif seperti melakukan doa bagi umat Hindu. Nah, intervensinya bisa seperti ini. Kita dari atas dulu, kemudian perlahan-lahan kita bawakan ke bawah seperti ini. Nah, kita lakukan sampai batas kemampuan kita. Kalau memang sudah sakit sampai batasnya segini, udah kita stop di sini. Kemudian kita stretch lagi pelan-pelan ke bawah. Kalau misalnya udah sakit, ataskan lagi, stretch lagi ke bawah. Tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik lagi ke atas. Berikut kita ulang sampai 8 kali repetisi. Dan dengan setnya sehari itu bisa sampai 3 kali. Oke, selanjutnya edukasi yang dapat kita berikan kepada pasien CTS adalah dengan cara menjaga gaya hidup pasien. Dan pertama sekali, pasien itu tidak boleh aktif untuk bekerja, harus menyelangi istirahat sekali 20 menit. Selanjutnya, pasien harus menghindari merokok dan mengkonsumsi alkohol. Lalu, jika pasien itu mengetik atau menggunakan komputer, gunakan mouse yang lembut bantalnya. Selanjutnya juga pasien harus rajin berolahraga, terutama pasien yang mengalami obesitas. Selanjutnya lakukan pekerjaan dengan posisi tangan yang netral. Oke, terima kasih. Sekian dari